Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summal hamdulillah summal hamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu ini. Majelis kalau kata Nabi adalah taman-taman surga gitu. Dalam satu hadis diterangkan, mudah-mudahan ini dibarengi dengan niatan yang ikhlas, niatan hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menambah timbangan kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali di pekan kedua di bulan Agustus. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang taubat, kemudian muraqabah, kemudian mujahadah, yang mana insya Allah momennya ini adalah masih di momen tahun baru begitu ya, sehingga perlu saya sampaikan kembali bagaimana kita ini agar menjadi pribadi-pribadi yang selalu bermujahadah, selalu bermuraqabah, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan tempatnya lupa gitu kan, dan salah gitu ya. Al insan mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya kita selalu sebagai seorang muslim
saling apa? Nasihat menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis shawab. Itu. Nah, apa sih taubat itu? Taubat adalah meninggalkan semua dosa dan maksiat, atau menyesali semua dosa yang pernah dia lakukan. Itu adalah taubat. Dan tentu jamaah sekalian perlu diketahui, jangan sampai kita ini bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip bermain-main begini. Misalnya hari ini melakukan kemaksiatan, kemudian malamnya bertobat, ya Allah, saya tadi melakukan maksiat, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata lain hari diulangi lagi. Nah, ini berarti sama dengan bermain-main. Jadi taubatnya itu tidak betul-betul taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha ila akhiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini mengaku diri kita ini beriman, maka ini wajib mengikuti seruan Allah ini. Tubu. Tubu ini berarti sama dengan fi'lul amri atau perintah. Seperti aqimu, dirikanlah as-sholata ing salat. Wa atulan, keluarkanlah az-zakata, zakat. Jadi tubuh di sini adalah masuk dalam kategori, kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa itu, ini adalah sebuah perintah. Dan perintah itu pasti menunjukkan kewajiban, gitu ya. Tubu ilallah, bertaubatlah semuanya saja kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Kalau sudah demikian, apa lanjutan firman Allah? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb akan menutupi kesalahan-kesalahan dan memasukkan ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, kalau kita mendengar cerita nikmat surga atau fasilitas-fasilitas yang ada di surga, itu luar biasa. Sesuatu yang paling bagus atau tempat yang paling bagus di dunia itu tidak ada yang menyamainya kebagusannya di surga. Nah, itu. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menyampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya beruntung. Loh, ini adalah firman Allah jemaah sekalian. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ya maka harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertaubatnya dalam sehari itu lebih dari 100 kali dalam sehari. Bro, bayangkan, ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni, kata Nabi, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, bahwa sungguh aku pun bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Berarti minimal berzikir astaghfirullahaladzim, 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 itu 100 kali Nabi. Nah, sekarang mari kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Dalam sehari, sudahkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi dalam hadis lain diriwayatkan, orang yang dalam hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong, maka tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak bisa. Nah, maka harus berhati-hati. Nah, termasuk sombong itu adalah, ciri-cirinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dinasehati, siapa kamu? Itu berarti sombong dalam hatinya. Ada merasa sudah lebih baik. Nah, kita harus berhati-hati. Jadi mari kita kembali, mumpung ini adalah di awal tahun begitu ya. Awal tahun kita perbaiki, kita taubat setiap harinya. Nah, ini terkait dengan taubat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana disebutkan bahwa para malaikat itu mengucapkan selamat kepada Adam atas taubatnya tatkala Allah menerima taubatnya. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam, jamaah sekalian, saat melanggar itu? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabi Adam atau istighfarnya Nabi Adam. Dan banyak kalimat-kalimat istighfar yang bisa kita praktekkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terbentuklah yang namanya muraqabah. Nah, apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah gambarannya begini jamaah. Kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah muraqabah. Berawal atau berasal dari kata-kata qarib. Qarib artinya dekat. Nah, kalau kita sudah merasa diawasi begini, kira-kira kita berani nggak melakukan kemaksiatan itu? CCTV yang ada dipasang ini kita masih bisa terhindar gitu ya. Tapi kalau sudah kena CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan bisa lolos jamaah sekalian. Oke lah kalau bisa lolos urusan di dunia, tapi kelak saat yaumul hisab tidak akan
lolos. Semuanya kan ada. Kalau kemarin kita mengikuti kajian saat malam tahun baru kemarin, bahwa masing-masing kita punya apa? Punya catatan. Catatan amal ini segini, kurang besar mungkin ya. Mulai dari kecil sampai meninggal tuh ada catatan amal. Baik yang jelek maupun yang baik, semuanya ada dan akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Jamaah, kita harus berhati-hati. Sesuatu yang belum kita katakan saja, apa yang kerentek di dalam hati, itu Allah sudah mengetahuinya. Kita ada niatan jelek dalam hati kita, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi melakukan dengan terang-terang, wong dalam hati aja Allah mengetahuinya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah maha mengawasi segala sesuatu. Jadi semuanya itu adalah ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita memiliki sifat muraqabah tadi, maka kita akan selalu memperhatikan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan kenikmatan dalam berzikir kepadanya, merasa nyaman beribadah kepadanya. Itu kalau sudah apa? Sudah dalam hati kita ada muraqabah. Berlama-lama dengan Allah itu Masya Allah, nggak ada masalah. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi itu kan sampai diceritakan kakinya bengkak begitu kan, saking lamanya berdiri saat sholat malam. Kenapa kok bisa dilakukan itu? Ya karena sudah ada muraqabah tadi, kedekatan dengan Allah sudah luar biasa. Nah, itu. Ini terkait dengan muraqabah. Maka dalam satu hadis itu diterangkan bagaimana sih kita bisa memiliki sifat muraqabah ini. Maka di dalam definisi ihsan itu kan anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksudnya jamaah sekalian? Anta budallah, yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi saat kita sedang sholat Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah. Ustadz, berat seperti itu, belum bisa. Kalau itu belum bisa, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihatnya, maka ingatlah fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, itu melihat kamu. Sudah, kalau kita sudah punya itu, kita sholat udah anteng, karena sedang dilihat oleh Allah. Digigit nyamuk aja nggak kerasa. Nah kita ini kan digigit nyamuk aja sudah coblak-coblek, kukar-kukur aja ya.
Itu kalau kita kualitasnya masih belum ya. Bahkan dulu sebuah kisah saat sahabat itu sedang sholat kemudian kena panah, gitu kan, dicabut panahnya saat sholat itu sampai nggak kerasa loh, sampai segitunya loh jamaah sekalian. Nah ini kalau dipraktekkan ya susah jamaah sekalian. Bagi kita butuh latihan untuk sampai pada tingkatan para sahabat. Tapi minimal untuk kita adalah bagaimana bisa lebih khusyuk lagi saat kita mengingat bahwa oh iya, saya sholat ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul tumak ninanya diperhatikan gitu ya. Kalau sholat berjamaah saya yakin masih ada lah tumak ninanya. Tapi kalau sholat sendirian ini loh kadang-kadang yang apa ya, kadang-kadang manusia ini kan suka cepet-cepetan begitu kan ya. Jadi dihiraukan tumak ninanya, yang penting sudah melaksanakan kewajibannya. Maka mari kita berlatih untuk bisa muraqabah ini sampai bisa menghadirkan bahwa Allah selalu melihat kita. Loh ini jamaah sekalian, mari sekali lagi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kemudian setelah melakukan kebaikan itu jangan lupa muraqabah ini kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabah. Nah ini yang penting juga jamaah. Setelah kita bertaubat, kemudian muraqabah, kemudian kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Ya Allah, apa saja yang sudah kita kerjakan mulai dari pagi sampai tadi sekarang ini. Nanti sebelum tidur kita bermuhasabah. Apakah saya apakah tangan ini tadi mukul orang? Apakah lidah tadi ini ngerasani orang? Apakah kaki tadi dibuat berjalan menuju kemaksiatan? Apakah mata kita dilihat untuk melihat sesuatu yang dilarang? Apakah mulut kita selalu dibuat kata-kata kotor? Lah ini kita introspeksi, kita muhasabah di sini. Setelah kemudian bermuhasabah seperti ini, maka menyesal, dan setelah menyesal akan timbul apa jemaah sekalian? Taubat kan ya, akhirnya akan bertaubat. Maka kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat misalnya, dalam satu kisah itu diterangkan sahabat Umar bin Khattab misalnya pernah mencela dirinya karena melewatkan sholat asar berjamaah. Wah, luar biasa sahabat Umar, gak sholat asar berjamaah sampai mencela dirinya. Kenapa saya tadi kok gak sholat asar berjamaah? Begitu. Sampai kemudian karena itu beliau bersedekah dengan sebidang tanah senilai 200.000 dirham. Loh, gara-gara dia nggak salat asar, kemudian dia mensedekahkan ini apa? Sebidang tanahnya yang senilai 200 dirham, masya Allah. Itu para sahabat jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita bedah lagi
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini pentingnya bermuhasabah, apalagi ada hubungannya dengan hablum minan nas. Ini kalau ada hubungannya dengan hablum minan nas ini, maka kita harus berhati-hati. Kalau kita memang salah, ya kita minta maaf. Tidak usah gengsi, nggak usah menunggu hari raya baru kemudian minta maaf. Jangan, karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jadi selalu meminta maaf lebih dulu, itu lebih afdol daripada menuruti gengsi. Nggak mau saya minta maaf, biar dia yang minta maaf. Nah itu berarti masih gengsi. Karena jamaah sekalian, sering saya sampaikan bahwa syarat taubatnya seorang hamba yang ada kaitannya dengan manusia itu beda dengan yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu syarat tambahannya, yaitu apa? Mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti. Loh itu makanya itu berat kalau kita punya salah sama orang itu ya. Makanya kadang-kadang kita ini sudah berhati-hati gitu ya, masih ada kesalahan. Nah itulah manusia dan harus diingatkan. Dan kemudian tentu dengan mengingatkan ada adab-adab yang baik, ada tata caranya dengan sopan. Dan kita juga jangan marah kalau kemudian kita nasihati kemudian nggak mau menerima nasihat kita nggak usah marah, santai aja. Wah memang kita ini nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberi hidayah itu siapa jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan marah kalau kita nasihatin orang kemudian orangnya nggak terima. Oh, berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah marah. Kita lihat kisahnya Nabi Nuh misalnya, menasihati anaknya. Siapa namanya putranya? Kan'an ya, Kan'an. Apakah nurut? Mendapatkan hidayah ikut Nabi Nuh? Enggak kan, membangkang malah kan dia. Padahal sudah dinasehati oleh ayahnya, yakni Nabi Nuh. Wahai anakku, kesinilah, ikutlah sama ayah. Naik ke sini, kamu akan selamat. Enggak, wahai ayahku. Kan? Gitu dalam ceritanya kan. Aku akan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, gitu kan di dalam Al-Qur'an. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi dan air tidak akan bisa mencapai ke sana, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Airnya sampai ke atas gunung kan gitu. Dan akhirnya tenggelamlah Kan'an. Ini sekelas nabi. Apalagi kita manusia biasa. Maka kita misalnya orang tua menasihati anak kok belum taat, belum nurut, ya kita introspeksi lagi pada diri kita gitu ya. Jangan kemudian wah anak kok gak nurut sama orang tua gitu ya. Ya mungkin proses jamaah sekalian, proses
untuk bisa mendapatkan ini. Memang jengkel memang ya kan. Ada anak yang kemudian nggak nurut sama kita, jengkel kita. Tapi bagaimana kemudian bisa berhati-hati di situ dalam berucap. Nah itu kita harus berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah mujahadah. Nah ini ya, setelah muhasabah, mujahadah. Masih ada waktu ya? Masih. Bersungguh-sungguh. Nah ini. Musuh yang paling nyata bagi kita itu apa jamaah sekalian? Apa? Pak Amalah, musuh nyata bagi kita itu apa? Musuh yang nyata bagi kita itu apa? Iya betul sekali Pak Haji. Hawa nafsu. Itulah musuh yang paling nyata bagi kita. Di samping setan ya. Inna syaitana aduwwum mubin. Sudah jelas itu ya. Nah, hawa nafsu ini adalah musuh yang nyata. Hawa nafsu ini yang berada di antara dua tulang rusuknya. Karena dengan tabiat nafsu itu selalu condong pada keburukan dan lari dari kebaikan. Jadi nafsu itu jamaah sekalian itu lebih condong kepada keburukan, lari dari kebaikan, dan selalu apa? Selalu mendorong kepada kejahatan. Di dalam surat Yusuf Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Selain itu jamaah sekalian, hawa nafsu itu juga mencintai ketenangan dan terus menerus dalam kenyamanan. Seneng gak ya nafsunya? Nek seneng terus kira-kira jenengan itu seneng apa enggak? Nyaman terus gitu. Nah itulah nafsu. Ada dalam zona nyaman terus. Nah itulah nafsu kita di situ. Maka apabila seorang muslim mengetahui hal ini, maka menjadikan dirinya untuk selalu berjuang melawan nafsunya. Coba misalnya subuh-subuh datang ke masjid, Masya Allah, itu kan butuh perang dengan nafsu itu. Nafsu apa kira-kira kalau jam segitu? Ngantuk, tidur, hawanya dingin. Untuk bisa datang ke masjid itu butuh perang dulu. Jadi tidak mau bersusah payah, itulah nafsu. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang hadir di sini ini termasuk dalam kategori bermujahadah dalam kebaikan. Begitu. Dan masuk dalam kategori apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ini. Kemudian terkait dengan mujahadah, tadi saya sampaikan bahwa Rasul itu selalu bermujahadah dalam beribadahnya. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu adalah maksum, sudah dijamin masuk surga gitu. Tapi ya gitu, masih sholat, masih puasa gitu ya. Ini mencontohkan kepada umatnya agar seperti beliau. Maka Nabi bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku suka menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Karena apa? Termasuk mensyukuri nikmat Allah adalah kita melaksanakan perintahnya. Kenapa? Karena di dalam
ayat lain diterangkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai mensyukuri nikmat. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Nah, terkait dengan mujahadah, saya sampaikan kisah lagi. Abdullah bin Umar, kalau tadi Umar bin Khattab ya ketinggalan sholat asar. Sekarang Abdullah bin Umar, ketika ketinggalan sholat berjamaah, apa dia? Dia menyesal jamaah. Beliau menghabiskan malam hari itu sepenuhnya untuk beribadah. Padahal pada saat itu dia terlambat sholat maghrib berjamaah. Ini Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini terlambat gak sholat jamaah maghrib. Dia nangis gara-gara menyesal. Dan menyesalnya ini dibuat apa? Ibadah semalaman suntuk itu untuk ibadah gara-gara ketinggalan sholat maghrib. Kita kalau ketinggalan jamaah atau bahkan tidak hadir di masjid berjamaah, hati kita tenang-tenang saja atau bagaimana? Nah ini 3 menit lagi baik. Bagaimana kita? Monggo introspeksi sendiri-sendiri. Ini Abdullah bin Umar. Kemudian Ali radhiyallahu an pernah berkata, semoga Allah merahmati kaum-kaum yang disangka sakit oleh orang banyak, padahal sebenarnya mereka itu tidak sakit. Demikian itu karena bekas-bekas kesungguhan mereka dalam melawan nafsu. Jadi disangka orang kalau sering apa istilahnya bermunajat malam itu kan wajahnya pucat gitu kan ya, pucat, kemudian pokoknya gak sehat gitu. Disangka orang-orang sakit, padahal enggak. Itu adalah asar atau akibat daripada bermujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang usianya dan bagus amalnya. Umurnya wis panjang, tur amalnya juga baik. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tahun baru Islam ini. Di tahun baru ini kita bisa pertama tadi taubat, kemudian bisa muraqabah, kemudian muhasabah, kemudian bermujahadah. Bermujahadah ini kita selalu berfastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri jamaah, itu semuanya mudah-mudahan termasuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.